Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kesempatan ini Bapak, sehingga hamba saat ini Bapak ingin menyampaikan renungan Bapak. Tuhan Yesus, Engkau yang memakai mulut hamba, hati hamba, pikiran hamba, agar memberikan renungan ini dengan penuh kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan yang berkata-kata lewat mulut hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman ini dengan ucapan syukur. Kami sangat berterima kasih Bapa. Kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, karena pertolongan dan kasih Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman ini, kami belajar firman ini meskipun lewat dari video online Tuhan, tapi biarlah firman ini tersampaikan sehingga kami juga yang mendengar bisa merasa diberkati dan menjadi dampak bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami. Haleluya Bapa, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, mari kita saat ini belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang tertulis di dalam suratnya Efesus yang keempat ayat 15. Namun sebelumnya, sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, bahwa nama saya adalah Anjusi Hombing. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung, yang ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 762 di Panjelikan, dan saya masih semester 3 tahun ini. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membuka kitab kita bersama-sama di suratnya Efesus 4 ayat 15. Firman Tuhan beginilah isinya: tetapi dengan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa tema kita saat ini adalah bertumbuh ke arah Kristus. Dari tema ini kita akan mengerti apa yang dikatakan, apa yang bermakna dari sebuah kata bertumbuh. Bertumbuh itu, bahwa bertumbuh itu mengalami pertumbuhan, tidak hanya stuck di situ aja, tidak hanya berhenti di situ aja, tetapi adanya pertumbuhan yang kita alami. Nah, di dalam bertumbuh ini juga bahwa firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 15 ini, dalam bertumbuh itu kita bertumbuhnya ke arah mana nih? Banyak bertumbuh itu banyak, bertumbuh banyak ya. Ada yang bertumbuh tapi tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, ada orang juga yang bertumbuh, dia mengambil jalannya sendiri dan menjauh dari Tuhan, dan itu bukan dinamakan bertumbuh ke arah Kristus. Nah, dari bertumbuh ke arah Kristus ini, bagaimana, apa tujuan kita bertumbuh agar kita semakin dewasa? Dewasa di dalam apa? Kita akan lihat dari Efesus 4 ayat 15, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Yaitu dewasa di sini artinya adalah bahwa kita mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Itulah yang dinamakan kedewasaan rohani, kedewasaan sejati di dalam Kristus. Dari renungan ini ada 3 prinsip yang ingin saya sampaikan untuk kita. Yang pertama, arti kedewasaan. Nah, kalau kita sering bertanya atau mendengar kata kedewasaan, pasti dalam pikiran kita adalah langsung kepikiran tentang usia ya, usia atau tolak ukurnya usia gitu. Ketika kita melihat orang yang usianya udah tua, bahkan misalnya orang tua kita, itulah yang di pikiran kita adalah orang dewasa. Namun di dalam firman Tuhan, kedewasaan itu bukan diukur dari usia, tetapi sebuah kedewasaan itu adalah suatu pilihan atau tekad untuk menjadi dewasa. Nah, di dalam prinsip pertama ini, arti kedewasaan, ternyata saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa arti kedewasaan yang sesungguhnya adalah peran kita semakin tidak terlihat, tetapi peran Kristuslah yang semakin terlihat.
Apa arti dari perkataan ini? Bahwa kita jangan pernah menyombongkan diri kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu, bisa berbuat sesuatu, itu karena kuat kita, bukan karena kita hebat. Namun Tuhanlah yang mengambil peran di sana. Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, bahwa jangan kita pernah seorang pun yang menyombongkan diri kita. Misalnya di dalam sebuah gereja kita ahli dalam sesuatu hal. Jangan kita merasa kita yang paling dibutuhkan di sana. Itu adalah hal yang salah. Ketika kita ada di sana, kita malah merasa itu semua terjadi karena saya. Bukan. Itu bukan kedewasaan yang sejati dalam Kristus. Nah, kedewasaan dalam Kristus itu adalah peran kita yang tidak terlihat. Meskipun kita melakukan itu bukan karena kita, Tuhan yang mampukan kita. Nah, di dalam gereja, aplikasi apa yang dapat kita lakukan yaitu adalah jangan seorang pun dari kita yang menonjolkan diri kita. Tetapi mari kita dalam sebuah gereja itu mari kita memikirkan di sekitar kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Itu yang dikatakan kedewasaan. Nah, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam diri saya pribadi saya ingin bercerita sedikit bahwa saya juga merasa teman-teman ketika saya ada saat ini itu bukan karena kekuatan saya. Kalau saya flashback nih ya, pengalaman yang saya alami ya luar biasa ajaib. Tuhan itu sangat besar kuasanya. Dalam hidup saya pribadi, dengan latar belakang saya, kegagalan saya 7 tahun kuliah di tempat yang lain. Di tempat yang lain itu 7 tahun tidak ada hasilnya, tidak lulus, tapi saya tidak mundur dari hal itu. Saya mau hidup saya berubah. Saya tidak mau stuck di situ saja. Saya ingin bertumbuh, dan bertumbuh saya itu mau ke arah yang baik. Saya tidak mau lagi di arah yang salah. Bahwa dalam kehidupan saya yang dulu saya sangat menyimpang dari Tuhan. Saya sangat menyimpang. Namun saat ini saya sangat bersyukur saya bisa menyesali itu semua. Karena menurut saya pribadi penyesalan itu adalah awal dari pemulihan. Nah, ketika kita tidak menyesali sebuah kesalahan yang kita lakukan, yakinlah saudara, kita tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah berubah, bahkan kita akan selalu menyalahkan Tuhan dalam segala kegagalan kita. Dan itu adalah hal yang tidak menonjolkan ciri Kristen yang dewasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya juga secara pribadi menyatakan diri saya bisa sekolah di STT BB ini. Itu bukan karena saya orang pintar, bukan karena saya mengerti Alkitab, bukan karena saya udah menghafal Kejadian sampai Maleaki, bukan. Bahkan karena saya merasa orang paling bodoh. Saya paling bodoh dan saya ingin mau belajar bertumbuh ke arah Kristus. Dan caranya adalah ya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita dikatakan bertumbuh kalau kita pun tidak mau dekat kepada Tuhan? Dekat untuk Tuhan bagaimana caranya? Ya dari ibadah kita, doa kita, membaca Alkitab. Ya itu bagi saya adalah media untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam terkasih Tuhan Yesus, prinsip yang kedua yang ingin saya bagikan adalah harus dewasa. Nah, mengapa kita harus dewasa? Nah, jawabannya adalah tadi yang di tema tadi, bahwa di Efesus 4 ayat 15 tadi, supaya kita mirip Kristus, lebih mirip Kristus. Nah, kita dewasa untuk apa gitu ya? Supaya kita mirip kepada Kristus. Seperti apa hidup yang mirip kepada Kristus? Yang pertama adalah tidak memikirkan diri sendiri. Kita lihat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah memikirkan semua orang. Dengan kematiannya di kayu salib, siapa sih yang bisa seperti Tuhan Yesus rela berkorban? Tidak akan ada di bumi ini, tidak akan ada yang seperti Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita belajar bersama-sama. Dari saat ini kita ambil tekad untuk belajar bersama-sama, bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Nah, dan Kristus itu adalah kasih. Mari kita hidup mengasihi seperti Kristus yang mengasihi kita.
Kristus mengasihi kita sebelum kita lahir di dunia ini. Di dalam kandungan, bahkan sebelum di dalam kandungan juga, Tuhan udah merancangkan semuanya untuk kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, prinsip ketiga yang ingin saya bagikan adalah menjadi dewasa. Dari prinsip ketiga ini timbul pertanyaan pasti ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana menjadi dewasa? Nah, ini adalah hal yang menjadi aplikatif kita, menjadi peran kita. Bagaimana kita menjadi dewasa? Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Efesus 4 ayat 15 yang ada gadget, namun kita mau lihat di versi yang berbeda, versi firman Allah yang hidup, dengan bunyi demikian. Tidak, tetapi sebaliknya dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran, berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian, di dalam segala hal kita makin lama makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Di bawah pimpinannya, seluruh tubuh itu disatukan dengan sempurna dan setiap bagian dengan tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain, sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat, tumbuh, dan penuh dengan kasih. Di dalam versi firman Allah yang hidup ini, saya menggarisbawahi ada tiga kalimat. Yang pertama, kalimat pertama yaitu berkata benar. Nah, menjadi dewasa itu dalam firman Allah ini, dalam versi firman Allah yang hidup ini, bahwa bagaimana kita menjadi dewasa yaitu dengan senantiasa mengikuti kebenaran. Seperti apa kebenaran itu? Yaitu berkata benar. Apa yang dikatakan dengan berkata benar? Nah, kalau dikatakan berkata benar, berarti berkata benar itu kita tahu artinya adalah hidup di dalam kejujuran, tidak ada kebohongan. Nah, selain itu juga bukan hanya hidup dalam kejujuran saja, kita juga jangan gampang terprovokasi. Nah, terkadang di dalam masa-masa ini banyak orang yang terprovokasi, apalagi di masa ini ya, masa pandemi COVID ini. Nah, banyak provokator yang ingin membuat masyarakat dan juga pemerintah berdebat. Nah, dalam hal ini mari kita bijaksana dalam mengambil sebuah berita. Mari kita bijaksana dalam mendengar berita. Jangan kita gampang terprovokasi. Jangan. Mari kita dengan hikmat, mari ketika dengan bijaksana mengambil sebuah keputusan. Mari kita bijaksana dalam berkata benar seperti yang Kristus mau. Nah, di dalam berkata benar di Amsal 2 ayat 21 dan terjemahan baru dikatakan, karena orang jujurlah akan menjadi tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Ya, orang jujur ya, tempatnya yang akan menjadi tanah ini ya orang jujur Tuhan ya. Maksudnya tanah itu adalah surga yang Tuhan janjikan. Nah, surga itu bahwa orang jujurlah yang berhak tinggal di sana. Nah, dalam kedua tadi adalah yang saya garis bawahi adalah berbuat benar. Apa yang dikatakan dengan berbuat benar? Yaitu melakukan pekerjaan baik. Nah, melakukan pekerjaan baik itu seperti apa? Di dalam gereja misalnya, jangan terfokus pada gereja itu sendiri saja. Kalau gereja yang dewasa itu bukan gereja yang stuck di situ aja, namun gereja yang dewasa itu adalah bisa menjadi berkat, berdampak di lingkungan sekitar gereja itu. Nah, di dalam firman Tuhan ini, mari kita merenungkan, mari kita belajar bersama-sama bahwa mari kita berbuat benar seperti yang Tuhan inginkan supaya kita lebih bertumbuh lagi ke arah Kristus. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan kita ini buatan Allah. Kalau kita buatan Allah, berarti hidup kita untuk siapa? Ya untuk Allah, untuk Kristus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan Allah oleh Kristus Yesus. Ya udah, hidup kita ini ya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, pekerjaan baik itu udah Allah persiapkan untuk kita kerjakan karena kita adalah milik Allah. Nah, misalnya saya mau
mengambil sebuah ilustrasi. Ketika kita membeli handphone nih, handphone yang kita beli ini adalah pasti menjadi milik kita. Nah, handphone ini kegunaannya untuk siapa? Untuk orang lain kah? Atau untuk adik kita kah? Atau untuk kita yang membeli? Ya, jawabannya untuk kita yang membeli dong. Ya, HP ini ya untuk keperluan saya sendiri. Saya membeli HP itu untuk keperluan saya, untuk saya mau buka video, untuk saya mau nelpon, itu menjadi hak saya, karena itu adalah saya sudah beli. Seperti itulah penebusan Kristus kepada kita umat berdosa ini. Kristus telah menebus kita dari dosa. Ya, kita otomatis ya milik Kristus ya. Marilah kita hidup seperti untuk Kristus dan menyerupai Kristus. Nah, dalam yang ketiga yang ingin saya share adalah yaitu yang ketiga, sentiasa mengikuti kebenaran, yaitu hidup benar. Tadi adalah yang pertama apa tadi? Berkata benar, berbuat benar, dan hidup benar. Dalam hidup benar, saya mengambil contoh dari tokoh Alkitab yang dapat kita lihat kehidupannya. Kita semua tahu dari cerita tentang Ayub, bukan? Bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, menurut saya Ayub ini adalah orang yang perfect di mata Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Kita lihat dari si iblis yang ingin Ayub ini dicobai. Nah, Tuhan lakukan itu. Tuhan lakukan untuk Ayub. Tetapi bagaimana Ayub merespon semuanya? Ayub tidak lari. Ayub bukan menyalahkan Tuhan, tidak. Ayub bukan menyalahkan siapa-siapa, namun tetap dia saleh, tetap jujur, dan dia tetap menjauhi kejahatan. Dan yang paling utama dia taat kepada Tuhan Yesus, dan dia takut dan taat kepada Allah. Nah, dalam hidup benar ini, marilah kita senantiasa melakukannya dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, dalam senantiasa mengikuti kebenaran, mari kita berkata benar, ya, berbuat benar, hidup benar. Yang saya ambil kesimpulan di sini adalah mari kita memiliki integritas itu, integritas kepada Kristus. Apa yang dinamakan integritas seorang Kristen? Apa? Itu integritas itu adalah unity, kesatuan, kesamaan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang menjadi tindakan kita. Ya, sama, jangan kita berkata demikian, kita berbuat demikian. Kita berkata ke kanan, kita berbuat ke kiri, jangan. Kalau kita berkata ke kanan, kita berpikiran ke kanan, ya berbuatlah ke kanan. Supaya kita disebut sebagai orang Kristen yang sejati dan bertumbuh ke arah Kristus. Demikianlah renungan yang dapat saya bagikan untuk kita. Semoga menjadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita duduk di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih di dalam kerjaan surga, kami sangat bersyukur, hamba sangat bersyukur Bapak bisa menyampaikan renungan ini. Tuhan, biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kami, bagi siapapun yang mendengar Tuhan, dan biarlah kami sebagai orang Kristen yang Engkau tebus Bapak, bahwa kami ini, bahwa saya pribadilah milik-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah saya selalu melakukan pekerjaan yang baik itu Tuhan, seperti yang Tuhan mau, dan biarlah kami Bapa bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Makasih Tuhan untuk renungan ini, kami bisa belajar bersama-sama dari firman ini. Tuhan Yesus yang menegur kami juga, tapi juga menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang memberkati setiap orang yang mendengar, dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya Bapa, amin.